melihat channel ini. Kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Yuk kita sama-sama akan bersuka cita. Kita akan memuji nama Tuhan. Mau taat kepada Tuhan? Yuk kita akan sama-sama bersuka cita. Kita akan memuji Tuhan. Mau tampil beda? Kita nggak sama dengan dunia. Ketika kita digoda oleh iblis, ketika kita dirayu oleh iblis, kita harus tetap jadi pemenang. Yuk kita akan puji Tuhan sama-sama ya. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita undang, kita panggil Tuhan Yesus untuk datang ke sini untuk memimpin kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki. Yuk, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Loh, emangnya kita mau belajar apa hari ini, Bu Fajar? Nah, kita kan kemarin sudah belajar tentang kelahiran Tuhan Yesus saat Natal kemarin. Kemudian setelah itu kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus pada umur 12 tahun di Bait Allah. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar tentang Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Di Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Matius pasal 3
ayat 13 sampai 17. Yuk, udah ketemu semua? Ya, wajar bacanya ya. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, jadi Tuhan Yesus itu datang kepada Yohanes ya untuk dibaptiskan di mana tadi? Sungai Yordan. Ya, Tuhan Yesus datang ke Sungai Yordan. Yohanes Pembaptis itu memang dia pekerjaannya ya, tugas dia adalah membaptiskan orang-orang. Apa arti pembaptisan Yohanes? Arti pembaptisan Yohanes itu menyatakan suatu pertobatan ya. Kalau orang-orang yang sudah bertobat dari dosanya yang lama, mereka mengakui dosanya, kemudian mereka bertobat, mereka minta dibaptis sama Pak Yohanes tadi. Nah, Tuhan Yesus pun pada waktu itu datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan. Bentar. Tuhan Yesus kan Allah, terus nggak berdosa. Loh, kenapa harus dibaptis? Kenapa gitu loh? Gimana? Ya, pintar sekali, benar, pertanyaan yang bagus. Ya. Kenapa kok Tuhan Yesus yang adalah Allah dan tidak berdosa, kenapa kok harus dibaptiskan? Nah, di dalam ayat yang ke-15 Tuhan Yesus menjawab kepada Yohanes, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Tuhan Yesus ya, sebagai anak Allah yang diutus untuk datang kepada manusia, Tuhan Yesus itu taat. T-A-A-T. Nah, Tuhan Yesus taat kepada seluruh perintah Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Bapaknya, oleh Allah itu sendiri, Tuhan Yesus mau melakukannya. Ya, dia tidak berpikir-pikir panjang lebar, ya, tapi Tuhan Yesus taat menurut kehendak Allah. Ya, karena Tuhan Yesus tahu bahwa semua yang dikehendaki Allah itu adalah yang luar biasa, karena Allah itu mengasihi manusia. Ya, dan Allah memberikan teladan, Yesus memberi teladan buat kita supaya kita juga taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, tinggal bagaimana dengan kita, apakah kita mau taat kepada Tuhan gitu ya, apakah kita mau mentaati perintah-perintah Tuhan. Nah, yang luar biasa di sini ya, yang luar biasa di sini menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yohanes nggak pernah membaptiskan orang terus kemudian ada sesuatu hal yang luar biasa. Setelah membaptiskan Tuhan Yesus ini ada kejadian yang luar biasa di ayat yang ke-16 dan 17. Setelah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, ada hal yang luar biasa yang terjadi ketika Tuhan Yesus dibaptiskan. Setelah itu, langit terbuka, ada suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah Rohku berkenan." Kemudian ada burung merpati yang turun ke atas Tuhan Yesus. Itu menunjukkan ada kuasa Roh Kudus yang datang. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah. Nah, itulah bedanya antara manusia biasa dengan Yesus sebagai anak Allah. Nah, luar biasa kan apa yang terjadi pada saat itu? Nah, itu menjadi teladan buat kita supaya kita juga seperti Tuhan Yesus yang mau taat setia kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi, yang mau ya taat kepada
Allah Bapanya, kepada firman Allah itu sendiri. Oh, begitu. Terus sekarang apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan di masa kini? Ya, sebagai anak-anak Tuhan di masa kini, ya kita harus meneladani Tuhan Yesus sebagai orang yang taat kepada perintah Allah Bapa. Ya, kita harus mau taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan memerintahkan kita? Melalui firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan kamu harus mengasihi sesama, ya kita harus mengasihi sesama. Kita harus menghormati orang tua, ya kita harus taat menghormati orang tua. Kita harus rajin dan semangat, ya kita juga harus rajin dan semangat. Ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini harus kita taati, seperti Tuhan Yesus yang mau taat kepada perintah Allah Bapa. Tuhan sudah kasih contoh buat kita, kasih teladan buat kita. Yuk kita sama-sama mulai saat ini kita bertobat dari dosa-dosa kita dan kita mau taat kepada perintah Tuhan. Terus nanti kalau kita sudah katekisasi, ya kita sudah waktunya untuk dibaptiskan, mari kita nyatakan pertobatan kita itu melalui pembaptisan. Nah, pembaptisan itu tidak menyelamatkan, ya, tidak membuat kita selamat terus masuk surga kalau orang yang sudah dibaptiskan. Tapi kalau dia tidak taat kepada Tuhan, ya sama saja. Ya, pembaptisan itu sebagai lambang bahwa kita adalah orang-orang yang sudah bertobat. Nah, sebagai lambang saja. Nah, kalau sudah, kita harus tetap taat di dalam kehidupan kita. Kita serahkan kehidupan kita ini pada Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Taat kepada semua perintah-perintah yang disampaikan di dalam kitab suci. Rajin berdoa, membaca Alkitab setiap hari. Rajin belajar, taat kepada orang tua. Banyak sekali perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Mari kita komitmen bersama-sama, jadikan hidup kita ini taat kepada perintah Tuhan. Yuk kita berdoa semuanya. Ada Alkitabnya, yuk pegang Alkitabnya. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita serahkan kehidupan kita ini kepada Tuhan ya. Dan kita berjanji untuk selalu taat kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa surga yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan karena Engkau memberi firman-Mu pada saat ini, menjadikan kami mengerti untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang harus taat kepada semua perintah Tuhan. Ajari kami, tolong pimpin kami, sertai kami sehingga kami Tuhan mau dan siap dan dapat melakukan apa yang menjadi tugas kami di dalam kehidupan kami. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Jangan keraskan hati mereka Tuhan. Tuhan akan ampuni setiap dosanya, biarkan mereka bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mereka boleh taat setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, adik-adik semua, kita sudah belajar firman Tuhan dan melihat contoh teladan Tuhan Yesus untuk senantiasa taat. Yuk kita akan responi firman Tuhan ini dengan satu pujian komitmen. Taat, tahu hurufnya ya, T-A-A-T. Oke, kita akan sama-sama pujikan nanti ya. T-A-A-T, taat kepada firman Tuhan.
sekolah minggu kita pada saat ini. Kita akan berdoa sama-sama ya. Bapak Surgawi yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan sudah pimpin kami untuk puji-pujian, untuk mendengarkan firman Tuhan dan berkomitmen bersama untuk taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kami, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini taat untuk memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tuhan akan berkati dengan kesehatan, kekuatan, kecerdasan, kepandaian. Pakai masa kecil, masa muda mereka Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan sekolah minggu kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati.